mungkin ini kan masih ada teman-teman yang berada di kondisi seperti itu kan. Iya, iya. Mungkin baru saja mualaf, orang tua belum menerima. Tapi sih gimana caranya biar orang tua itu menerima, itu gimana? Terus gimana tadi tantangan dari keluarga? Nah itu kan birrul walidain gitu ya, harus segera nggak boleh bikin ini ya. Kalau bahasa saya sekarang sih harusnya sounding dulu. Nah itu Enggak, langsung blak-blakan. gitu. Oh, Langsung, jadi kaget juga. kaget. Kaget itu terus akhirnya diajakin ke sama saudara-saudara yang rodo mengenal Islam, biar dinasihati, biar kontrol Z. Kontrol Z. Oh ya. Biar kontrol Z gitu. Nah, ditanyain saya nggak mudeng ngomong belajarnya Al-Fatihah toh. Sini ini nggak mudeng semua gitu. Nah, itu muter sampai beberapa keluarga. Gitu, sementara beberapa keluarga. Nah, keluarga. Waktu itu berapa tahun tadi? 2006 itu. 2006. Berapa tahun berarti? Belum sampai berapa tahun itu, masih nol. Lagi awal. Umurnya. Oh, iya. Umurnya berapa ya? Tit. Ya zaman kuliah. Tapi ra hidden lah. Usianya 17 tahun, usia keislamannya. Lagi kuliah itu. Kuliah semester terakhir lah. Kuliah S3. Wow. Oke, terus tapi unik ya, tadi kalau ini kan keluarga besar Buddha, masuk Kristen nggak apa-apa, masuk Katolik nggak apa-apa, kalau masuk Islam nggak boleh gitu. Iya. Karena itu kan SD, TK, SMP itu Katolik, SMA, kuliah itu itu Kristen gitu loh. Emang beda banget Mas, beda banget. Gitu. Ya, termasuk penjelajah gitu. Makanya tadi kan teman saya bilang, aku ceritanya kayak ngono ora sinau Islam. Oh iya, wis kono di sinauni. Sisa. Sing urung iki. Iya, gitu. Oke. Terus rekonsiliasi artinya bagaimana sih caranya biar kemudian keluarga bisa menerima? Mungkin ini kan masih ada teman-teman yang berada di kondisi seperti itu kan. Mungkin baru saja mualaf, orang tua belum menerima. Tapi sih gimana caranya biar orang tua itu menerima, itu gimana? Saya salah satunya itu emang kuncinya di sholat gitu loh. Jadi itu jadi andalan juga gitu. Jadi beberapa peristiwa yang besar itu malah justru pasti ditandai dengan rajin ibadahnya itu. Rajin ibadah. Ya, jadi ketika orang tua itu dipahamkan sama tante biar menerima keislaman saya, itu karena tante lihat saya sholat. Gitu loh. Jadi iki angel. Tante ini muslim? Enggak. Oh enggak. Cuman itu saya disuruh milih, diajak diskusi gue cocoknya sama siapa. Nah, saya lihat om sama tante yang sering berinteraksi sama orang muslim tapi yang intelek. Orang muslim yang cukup berpengetahuan lah gitu loh. Jadi muslimnya ndak abal-abal gitu loh. Jadi emang muslim yang baik gitu loh. Nah, akhirnya makanya dia lihat saya tuh Senin Kemis dilakoni gitu. Islam ki ora waton gitu ya, mengamalkan tenan gitu ya. Terus. Nah, itu kan apa ya, karyawan tante tuh misalkan Senin Kemis puasa ya disediain buka puasa sama tante seperti itu. Gitu ya, menurut saya itu petunjuk dari Allah juga untuk ke sana gitu. Nah, terus akhirnya ketahuan kalau saya tuh Senin Kemis juga gitu loh. Terus sholatnya ternyata ki ben kamar mandi kayak dititeni saya lagi wudu tuh dititeni di rumah kayak gitu loh. Banyune kan milih terus baru dipateni wudu gitu. Nah, gitu soalnya ora kayak ngene. Ping telu. Ciprik. Ayo wudu iki mesti. Nah, yang terakhir lagi itu bareng-bareng sama teman-teman kantornya tante itu sholat di masjid. Nah, itu. Nah, terus disampaikan orang tua, ini Islamnya bukan Islam biasa. Iya. Ini emang Islam orangnya serius gitu. Jadi coba diterimalah keislamannya gitu. Nek suruh tetap di sini ya nggak apa-apa, tapi nek suruh ngandani nasihati kita sudah nggak bisa karena sudah ibadahnya sudah rajin serius gitu. Itu mungkin gitu. Berarti teman-teman bisa jadi pelajaran ini ya. Artinya nek mlebu Islam yo tenanan sekali ya. Iya. Artinya keluarga itu juga bisa menerima kalau memang nggak main-main. Ya itu gitu, gini nih ya. Wis demben ya tawangan babi ora gelem iki enak lho, sing senenganmu lho iki tak tukok kayak gitu. Jadi cok digitu-gituin gitu loh. Nah, saya tetap biasa aja gitu, enggak terus marah, enggak terus apa gitu ya. Ya makanya gitu. Terus ngambil sikat. Gitu. Aku wis biasa. Gitu. Nah, itu dilihat. Ternyata kayak gitu itu diperhatikan, yang dinilai itu yang seperti itu gitu. Lah jenengan kok bisa istilahnya masuk Islam kok bisa seserius itu? Artinya kan tadi katanya ada yang masuk Islamnya enggak serius. Apa yang membuat jenengan kok bisa masuk Islamnya serius seperti itu?
Dari kecil kan juga diajarkan sebetulnya ya, ada pelajaran-pelajaran yang membekas di saya juga gitu loh. Jadi itu sempat terucap juga mungkin, tapi para sesepuh saya itu mungkin lupa gitu loh. Jadi apapun itu yang penting apik. Dan itu kan basic ajaran basic ajaran leluhur saya kan. Apapun yang penting pokoknya jadi wong apik gitu loh. Jadi mau jadi Islam ya Islam sing apik, Katolik ya apik gitu loh di situ. Nah, tapi sebaliknya juga dikasih tahu Islam sing nyolong ya no, Katolik sing nyolong ya no gitu loh di situ. Nah, jadi ya akhirnya yang penting jadi yang baik aja di situ. Artinya dari keluarga mengatakan seperti itu, terus dengan oke deh. Iya, gitu, walaupun sampai sekarang nggak ada yang setuju sebetulnya sampai sekarang. Iya, tetap lah ya. Iya, gitu. Tapi artinya bisa menerima secara lahir, secara dohir menerima gitu ya. Artinya kumpulan keluarga ya biasa-biasa saja gitu kan artinya kan. Sudah mulai gitu loh. Kalau tekanan paling berat itu dari mana? Tekanan paling berat itu ketika adik saya ngomong. Adik saya itu ngomong, kowe iki nek sholat di rumah itu mamah ketok, mamah nangis. Itu tekanan paling berat. Yang ke ibu ya berarti ya, lebih ke ibu. Maka sampai hari ini saya nggak pernah kalau sholat di rumah nggak pernah. Sholatnya di masjid no wong lanang. Dulu kan awal-awal delik-delik kan di situ ternyata mamah ngerti. Tahu. Iya, aku tahu dari adik malah kan jadi gitu. Padahal ya delik neng gudang, delik neng rumah makan, ruang makan tetap ngerti, tetap ngerti. Betul. Ya mungkin ya kan bengi-bengi kok ono sing metu teko kamar ngopo kan gitu loh. Di situ. Apa bengi-bengi itu tahajud atau subuh atau subuh? Oh, subuh. Subuhnya bengi. Oh, subuhnya bengi. Dijamak ro tahajud. Gelap-gelap maksudnya. Gelap-gelap. Ya. Oke. Terus setelah itu ada apakah ya wis Islam yuk kemudian hidup seperti biasanya atau ada perubahan lain di dalam kehidupan jenengan ini? Saya tuh nggak mengetahui sampai ada inbox masuk dari Facebook itu Komartin ini Islam sing kebingungan. Ada yang inbox begitu? Iya, Oke. Gitu. Menarik itu. Gimana? Ya, pernyataan-pernyataannya itu katanya Islam ini juga bukan kayak Islam gitu. Berarti ini belum belajar Islam dia bilang gitu. Orang misterius itu. Ya? Islam. Oke. Keturunan kedua, bapaknya yang mualaf. Gitu. Ya, jadi ini kayak papahku dia bilang gitu. Jadi Islam yang wagu gitu dia gitu. Islam yang wagu ya. Islam yang wagu. Ono aliran anyar Islam wagu. Terus melihat tampangnya. Terus. Nah, Islamnya itu kayaknya belum pernah belajar tauhid atau akidah dia bilang gitu. Iya. Dan iki apa aku gitu, iki ama itu. Apa akidah iki apa? Enggak ada yang ngajarin soalnya, enggak ada yang ngajarin. Kan tadi soalnya gara-gara temen ngobrol-ngobrol terus gitu, jadi enggak ada. Tauhid itu kancaku Gitu, enggak ada yang tahu. Terus gimana? Tak kirimi buku mau enggak gitu. Nah. Dikirimin buku dari mata pelajaran semester 1 kuliah agama Islam. Ternyata gitu. Saya tahu bukunya. Ya. Kuliah agama Islam ya. Betul. Nah, itu semester 1 terus jenengan baca. Iya, saya baca gitu. Terus, apa yang jenengan dapatkan? Oh, berarti saya harus belajar balik neng Yusuf Mansur sama Agi Meneh karena yang ada di YouTube waktu itu kan cuma 2 itu saya. Nah, akhirnya belajarnya lihat YouTube sama lewat YouTube sama Agi sama Yusuf Mansur gitu. Di situ. Ya apa sih akidah yang kemudian membuat jenengan berbeda dari sebelumnya? Apakah terus jenengan berbeda? Kan di DM tadi, ini Islam bingung nih, terus kayak buku. Setelah buku tetap Islam bingung, apa tadi bingung? Enggak. Terus saya pindah kos. Tadinya kosnya sembarangan, terus ya udah saya pindah kos sebelah masjid. Gitu. Terus tadinya itu nggak serius belajar agama, terus akhirnya walaupun akhirnya ya mudeng wong itu pas lagi di Bandung bahasanya Sunda kabeh. Gitu nih sak kecekele gitu loh. Terus akhirnya giroh untuk belajar Islamnya lebih nampak lagi. Meningkat giroh belajarnya. Sebelum ada tauhid itu masih gojek-gojek naik turun tuh loh. Orang tua nangis, dicurhati perasaan gitu. Ya, itu masih naik turun gitu loh. Ya. Walaupun ketika saya udah bisa sholat tuh nggak pernah lepas 5 waktu gitu loh di situ. Nah, terus cuman ya itu tadi naik turun bener nggak ya saya Islam, bener nggak saya Islam itu karena belum ketemu tauhid, belum ketemu akidah gitu di situ. Nah, ketemu akidah itu terus akhirnya
karena masjid tahu saya apa namanya baru, jadi perhatian tenanan masjid kan ya. Di Al-Bainah itu di Jalan Peta itu. Itu teman-teman dari Persis waktu itu. Nah itu lumayan itu, ngomong saya lumayan gitu. Untuk zakat itu warna-warna. Zakat enggak, tapi pokoknya nek ono acara ning masjid diundang gitu di situ, terus dibina keilmuannya ya. Warga situ tuh seneng dengan kehadiran saya gitu loh. Jadi ijen toh itu ning ngono ya kayak semacam kayak gini lah, nongkrong toh nek makan malam di sini aja dah. Gitu. Ya, jadi saya makan malam wis kejamin akhirnya. Konangan ning kono. Itu jenengan meninggalkan rumah ke Bandung itu memang gara-gara apa keislaman itu ada termasuk urusan lain. Termasuk. Tante bilang sama Om, kalau kamu sudah beda agama itu beda kunci. Nah, tunjuknya itu kunci waktu itu. Kicrik gitu. Nah, rame terus karena beda pandangan. Nah, harus dijeda, harus keluar dari rumah, tinggal dari luar rumah. Gitu. Nah, pertama saya di Condong Catur dulu. Nah, di Condong Catur itu ternyata ya ketemunya saya nggak bener-bener semua Islamnya masih ya, gitu loh. Nah, terus itu ternyata bukan temen, harusnya dari kita kan. Akidahnya dulu sama tauhidnya timbul dulu kan. Kalau itu nggak timbul ya itu nggak akan jadi. Nah, ketika timbul kan akhirnya kesadaran untuk belajar Islamnya lebih, gitu loh. Terus lebih sadar, lebih sering ke masjid gitu, sampai ditegur ya sama kolega untuk pokoknya masjid terus sekarang gitu. Ya biasanya neng musola kantor juga sekarang ke masjid terus gitu. Nah itu mulai ada teguran seperti itu waktu itu. Oke. Terus pindah ke Bandung, berkenalan dengan Islam lebih jauh di Bandung itu. Gara-gara DM-nya tadi seseorang. Oke. Terus gimana? Ada perkembangan lagi? Misalnya menikah dan lain sebagainya. Nah, kalau waktu di situ akhirnya kan saya udah sedikit paham ilmu, terus kemudian ta'arufan beberapa kali ya. Nanti Mas bahas ta'aruf, jadi mualaf jadi tak skip aja yang ini ya. Di situ terus waktu ngelamar istri itu sama teman-teman dari Persis. Nah, tapi itu ustadz aja, enggak ketua takmir saya mengancani aku. Ya wis. Malah nek ketua takmir kan malah meyakinkan nanti gue ngelamar ke sana kan gitu. Terus akhirnya ngelamar di situ. Nah, yang menarik lagi berikutnya itu aku di waktu itu WhatsApp kok SMS ya, saya lupa. Yuk balik nih Jogja meneh gitu, belajar nih coaching bisnis gitu loh. Nah, Islamic business coaching. Siapa yang ngajak itu? Gitu. Siapa yang ngajak? Yang ngajak itu namanya Michael. Nah, Michael tuh teman lama juga di Jogja. Ya, dulu waktu di Jogja tuh ngobrolnya saya sama Michael sama Mas Didi ya, Mas Didi Batiman itu ngobrol saya awal-awal tuh di situ. Nah, dulu saya masih ingat Michael waktu itu mualaf juga. Mualaf juga. Sama Mas Didi itu serem rodo nek kenalan, dikasih murtad tidak sadar. Iki rodo keras sih. Ada Mas Didi Batiman. Kapan kita undang. Itu dikasih itu waktu itu sebelum ke Bandung itu saya malam sebelum berangkat tuh ngobrol panjang sama Mas Didi itu. Terus balik Jogja lagi dengan niatan tadi? Enggak mau saya. Enggak mau. Karena bagi saya ini mesti dodolan bisnis iki dodolan iki marketing iki sebagai rasinau nih gitu loh. Terus kok akhirnya bisa balik Jogja lagi? Pertimbangannya lebih ke orang tua waktu itu. Terus kemudian ada tawaran pekerjaan di Jogja. Nah, saya mikir keluarga istri di Kudus ya, Demak Kudus Gajah sana. Nah, itu kalau dari Bandung itu ya lumayan lama. Terus kalau ke Jogja juga lama. Nah, tapi kalau saya pindah ke Jogja, saya bisa nyari rezekinya lebih banyak karena nih Bandung kenal sopo-sopo. Gitu loh, banyak kenalan juga, bisa ngapa-ngapain lebih banyak, aksesnya tahu juga. Ya, diniatin sama istri balik aja ke Jogja. Gitu. Biar lebih dekat juga ke Kudusnya. Terus balik Jogja. Di Jogja masih lanjut belajar lagi atau nggak mau saya? Diundang bola-bali, di WhatsApp-i rateko ya, gitu. Nah, sampai suatu saat toh aku ndak punya temen panitia kurang. Kowe ngewangi aku. Nah, paksa teko. Ya wis, jadi bagian registrasi nih ndak salah waktu itu. Nah, itu pertama kali siat iki wajian ning rumah makan cilik ning ruamene pol. Ya, di kursi-kursi itu di tangga mau naik turun itu lewat nggak bisa. Gitu. Padahal pengajiannya di lantai 2 tuh ngelihat kajiannya juga enggak, tapi tangga itu penuh orang duduk. Ya, di jalan-jalan tapi dengar suara. Ya. Nah, itu saya baru belajar Islam. Kemudian belajar lagi di situ. Berproses terus ya intinya ya. Di situ. Masya Allah. Sekarang gimana kok kondisi terakhir ini dengan
kemu'alafan panjenengan dan kehidupan panjenengan itu apa kira-kira yang sesuatu yang berharga yang bisa di-share ke teman-teman? Perjalanan ya gelap gitu ya. Pernah sampai saya ingin membuktikan gitu loh, ono manfaatnya nggak tahu berdoa tuh. Jadi sengaja memvakumkan 1 tahun tuh nggak doa apapun, agama pun apapun nggak setahun gitu. Itu sebelum mualaf persis itu kira-kira. Oh. Ya, jadi kalau kan saya dulu kan programmer, jadi kalau nggak 0 1 kan itu. Jadi coba sing ekstrim sisan kan gitu loh. Di situ. Randungo. Ya, randungo gitu setahun gitu lah. Itu terus ketemu sama teman-teman sing aneh-aneh tadi tuh. Ono sing poso lah, ono sing Katolik ning dungone ning Kristen gitu loh di situ ya. Terus sampai saya ikut juga ke berbagai macam gereja-gereja itu macam-macam juga itu ikut semua gitu loh. Tapi randungo ya kan gitu ya di situ. Melu aja di situ. Nah, dengan keinginan satu gitu loh. Yang agak lumayan lama mungkin saya masih ingat flashback itu kelas 4 SD ketika bertanya tentang apa itu mati. Nah itu tidak ada yang bisa menjawab dengan gamblang ya. Nanti meninggal itu sama siapa gitu loh. Nanti terus bagaimana prosesnya seperti apa. Nah saya menemukan semua itu di Islam gitu loh. Ya terus kemudian merasa kedekatan sama Allah, menjalin hubungannya seperti apa. Terus berkomunikasinya seperti apa, doa itu seperti apa, itu ya menurut saya cukup jelas penjelasan dari Islam itu cukup jelas di situ. Oke. Ya saya pikir itu obrolan kita hari ini. Semoga menginspirasi teman-teman ya. Angkringan dakwah yang nonton, yang mungkin sedang melalui proses atau bahkan itu sebelum login sebelum login nonton dikuatkan karena pasti ada banyak hal yang bisa didapatkan dan tentu kehidupan jelas lebih ini ya lebih bermakna lah. Ya kalau saran saya speak up jangan buru-buru. Kayak tadi kan saya keburu-buruan. Keburu-buruan. Apa diplomasi sih lah yo. Ya, itu sounding speak gitu loh. Langsung marah kaget semua kan bingung karena yo urusannya wong tua gitu tetap kaget barang. Bingung banget itu asli gitu loh. Kok tiba-tiba rating belok kanan belok kiri. Dan mungkin gini ya, ditunjukkan sama orang tua akhlak yang baik, mungkin gitu ya. Lah kan itu kan kelihatannya belakangan kan akhirnya gitu loh di situ. Artinya untuk teman-teman itu loh. Ya. Untuk teman-teman artinya gini, iki loh aku masuk Islam itu jadi lu HP. Nah, gitu kan orang tua ya nolak piye wong lu HP. Oh ya, jadi ingat sedikit ya nih ya. Itu nasihat simbah saya yang non muslim. Martin itu gimana sekarang kondisinya? Udah kerja, udah nikah, sudah gitu loh. Udah bisa mencukupi semua, sudah nggak dibantu enggak? Ya sudah. Rasa diurusi meneh. Lah wis kerja wis nikah ngopo? Apa pilihannya ya adik-adiknya itu diurusi gitu. Nah, terus akhirnya baru orang tua move on di situ. Nah, saya balik lebih enak lebih diterima. Jadi jangan gagal fokus. Iki wis iso mandiri kerja dhewe apa dhewe. Wis to malah penak. Iya. Oke, akhirnya gitu ya. Ya, saya pikir itu teman-teman. Kasih. Matur nuwun teman-teman Angkringan Dakwah. Kita sudah sampai di penghujung obrolan ini dan kita kasih salam bersama-sama. Angkringan Dakwah, alhamdulillah, jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.